Balik lagi di Rasaning, kali ini juga spesial juga. Sekarang kita lagi ada di Sate Taichan, outlet cabang Demangan, yang baru buka beberapa hari ini. Hari ini saya mau ngobrol-ngobrol sama siapa ya? Dibilang MC iya, terus teater juga sering jalan-jalan sama teaternya. Main film juga pernah. Lagi sibuk promo lagu juga. Bingung jadinya nih, ini sebenarnya ini profesinya apa? Jadi kita tanya langsung aja, kita hadirkan langsung di sini Wijil Rahmadani. Yeay. Tas dulu dong kita. Tas dulu dong. Bener kan namanya ya? Bener, Wijil Rahmadani. Betul sekali. RACHMADHAN. Rahmadani, betul. Tapi seru banget ya tempat kita di Sate Taichan Senayan. Ini ramai Betul, banget juga betul, nih. betul. Konsepnya juga Gen Z banget. Betul. Ini aku sesuaikan loh sama Sesuai banget warna ya. Kuning juga ya. kuning orange. Prepare banget ya kamu di sini ya. Jelas. Pasti Aku udah ngeliatin. riset ya. Si paling Aku riset. percaya riset banget loh. Iya dong, saya tahu banget itu kan host juga tuh kan. Bener. Gimana? Host ketemu host nih. Gimana kalau kamu aja yang wawancara, Jangan Cil? dong. Kalau kamu, saya tahu loh. Cil, lagi sibuk apa nih, Cil? Lagi sibuk MC, jelas. Terus juga yang sekarang lagi dilakukan sama teman-teman SBM Project. Ya, Lagi visit radio sih, promo lagu single kedua. jangan lupa makan. Jangan lupa makan. Oke. Cocok banget Sate Taichan Senayan. Nah, harusnya Jangan diputar lupa lagu abis ini. Oh, habis ini boleh ya? Jangan lupa makan, gitu. Nah, cuma 2 aja, Pak. Kan kita aja janjian dari kapan tahu baru Iya. terlaksana hari ini Kamu loh. sibuk sih. Kamu yang sibuk kayaknya. Kamu keluar kota terus. Itu kan refreshing. Oke. Tapi ya memang akhir-akhir ini emang lagi jarang main kan, kita biasanya kan emang Betul, sering main, sering ketemu, betul. gitu. Tapi akhir-akhir ini emang kayaknya ada banyak hal yang perlu dibagi waktunya sih. Oke, jadi gini. Pertama kali itu teater dulu apa MC dulu sih? Nah, sebenarnya kalau ngomongin soal MC yang nggak profesional ya, Oke. sebenarnya malah MC dulu. Malang MC dulu? Iya. Oh, oke. Jadi dulu waktu sekolah, Di- waktu SD, itu aku pertama kali, bukan SD malah, sebelum SD, di keluargaku itu kayak paguyuban keluarga. Oke. Itu kalau misalnya lebaran, cucu-cucunya itu pasti yang tampil. Create acara. Betul. Oke. Jadi kan misalnya orang tuaku yang create, Iya. nah, anak-anaknya, sepupu-sepupunya. Pelaksananya nih. Iya, waktu itu Oke. tuh aku, waktu itu TK atau SD gitu lah. Ahaha. Udah tinggal baca doang gitu. Oke. Cuma dikasih tahu habis ini apa. Jadi cuma ngetes keberanian lah. Walaupun kemampuannya emang belum ada. Oke, berarti emang ada turut peran orang tua juga ya, mengarahkan ya. Oke. Terus. Habis itu SD aku jadi pembawa acara upacara bendera. Kepada pembina upacara, Iya. masuki lapangan upacara. Oke. Upacara bendera hari Senin Oke. gitu lah pokoknya. Segera dilaksanakan dia ya. SMP mulai pensi. MC pensi. Oke. Kayak apa dulu namanya kelas meeting. Kelas meeting, ya. Karena kan gak ada budget. Nggak ada budget. Kalau anak OSIS mau nggak mau tampil. Ya, kan. harus anak OSIS. Terus habis itu SMA, nge-MC lagi, kelas meeting lagi. Akhirnya waktu di Jogja, aku mulai nge-MC. Tapi waktu di Jogja malah nggak nge-MC dulu. Malah, kamu kan dari Wonosobo ya? Iya. Begitu ke Jogja malah nggak MC dulu? Enggak, karena Oke. kan nggak ada link. Aku tuh bener-bener nggak punya link, nggak punya apapun. Ke Jogja berarti ngapain dulu itu? Kuliah. Kuliah, oke. Iya, karena kan anak-anak, aku kan dari Wonosobo. Ya. Anak Wonosobo itu emang kiblat kuliahnya kalau nggak Semarang ya Jogja. Jogja, betul. Nah, aku pengennya ke Jogja. Nah, waktu ke Jogja, aku tuh membawa mimpi waktu itu. Hah? Mimpinya pengen pentas kolosal. Pentas yang ditonton banyak orang, melibatkan banyak orang. Oke. Akhirnya aku ikut UKM teater lah. Berarti kamu pemeran? Pemeran, Oke. asal pemeran, kemudian mulai ikut organisasi, ikut himpunan, akhirnya membantulah acara-acara di kampus, Oke. SMC. Gitu. Oke. Berarti awalnya malah ke Jogjanya teater dulu itu ya Iya. tadi ya. Tapi tetap jadi MC. Iya, jadi setelah teater, dapat komunitas, dapat kenalan, Oke. nah, baru kemudian oh kayaknya ini anak ada deh modal MC, baru Oke. dapat kesempatan untuk MC. Tahun berapa itu awal-awal MC di Jogja? 2013 ya. Masih belum dibayar awalnya. Oke, oke.
Kalau enggak nasi kotak. Oke. Kalau enggak sekalinya pertama dibayar yang amplop takziah yang segini tuh loh, tau nggak? Kecil itu, Yang kecil banget kan Iya, kecilnya kan muatnya berapa kan? iya. Itu pertama kalinya kayak gitu sih. Oke, akhirnya memberanikan diri menjadi MC di Jogja. Iya. Promosinya gimana, Cil? Ya aku tuh nggak pernah promosi tahu. Iya. Ih, Terus serius. Jadi tuh kayak let it flow aja. Karena waktu aku tahun 2000, akhirnya kan mulai dapat komunitas, dapat kenalan. 2014 aku ditawarin siaran di TVRI. Oke, Nah itu pun juga dari link kamu ya? dari link. Oke. Jadi kayak memang kayaknya tuh yang membawa banyak rezeki tuh malah pertemanan. Oke, betul Jadi sekali, emang, setuju. jadi emang malah nggak pernah yang kayak aku MC loh kayak gitu. Iya. Malah aku mengenal promosi tuh kayak baru 2 tahun belakangan ini mulai aktif di Iya, media iya, sosial iya, dan lain iya, sebagainya. iya, Tapi iya. sebelumnya tuh emang dari lingkaran pertemanan. Masuk ke TV pun juga karena pertemanan gitu. Aku punya teman nih namanya Wijil. Oke loh, ini bisa nge-MC segala Iya. macam. Oke. Dan itu wawancaranya di TVRI itu aku nggak datang, Malah nggak datang. by call. Hmm. Jadi produserku telepon. Karena kamu lagi di Jogja apa enggak? Enggak. Oh, Jadi enggak. emang kayak metodenya itu beliau tuh ngobrol. Oke. Kan udah ngeliat nih, maksudnya kayak tampilannya, Iya, looknya, dan lain iya. sebagainya, kegiatannya, Iya. terbelakangnya, terus dites lah ngobrol. Oh gimana, sibuk apa? Kamu kayak gitulah hal-hal pribadi malah. Terus aku ngobrol, ya udah besoknya langsung diajak syuting. Syuting dan nggak lama setelah itu juga dapat kesempatan saat itu ya ngewawancarai Retno Marsudi. Oh, Ibu Retno Marsudi Betul. langsung. Menlu. Itu perasaan kamu gimana? Tegang, apakah gemeteran? Ya, tegang banget. Iya. Tapi untungnya programnya waktu itu adalah banyak cewek, jadi kayak grupis cewek-cewek yang kemudian menanyakan ke Bu Retno Oke. soal karirnya, kehidupan Oke. pribadinya, Oke. make up. Oke, itu berarti mulai apa ya? Menapaki jejak sebagai MC tadi itu. Betul. Setelah itu, Setelah MC kan akhirnya terus aku jadi makin luas nih. oke, jejaringnya lah ya. Jejaringnya. MC-nya juga jadi beragam. Oke. Yang tadinya misalnya MC seminar Oke. di kampus-kampus gitu misalnya, kemudian jadi main MC acara musik, Oke. jadi berani MC gathering, Oke. jadi berani MC wedding gitu. Wedding. Yang Terus, paling rumit yang mana sih kalau gitu? yang paling rumit sih kalau udah berhadapan sama protokol ya, Oke. sama acara kementerian. Ada menteri datang segala macam ya. Itu Iya. yang paling rumit gitu. Tapi yang membuatku paling takut gitu ya, paling grogi lah, itu kalau MC wedding sih sebenarnya. MC wedding. Ya, Oke. karena kayak harapan seseorang kan, itu kan kayak acara spesialnya orang itu, tapi juga ke distraksi sama mungkin tantenya, omnya, pak D-nya, budenya. Iya. Nah, itu yang kayaknya Teman-teman segala macam gitu jadi ya. kayak chaos lah biasanya Iya, kalau wedding tuh, iya, kalau iya, misalnya iya. kita nggak well prepare tuh Karena chaos. itu tempat kumpulnya semua elemen kayaknya, saudara, teman, terus tetangga, Iya. semuanya gabung dari dua belah pihak lagi kan. Betul. Dan zaman dulu kan WO-nya kan belum semasif sekarang ya. Betul. Jadi kayak bude, tante, siapa bisa ngasih insight input apapun gitu. Oke, istilahnya sutradara dadakan ya. Betul. Nah kadang-kadang itu nggak menjadi kemauannya si pengantin. Nah Iya. kadang-kadang kan MC jadi harus menengahi itu semua. Iya. Jadi kayaknya kayak, kalau mungkin ada orang yang ngomong wedding paling enak, paling gampang. Ternyata susah ya. Ternyata susah ya, maksudnya kayak takut gak sih gitu salah Iya, ngomong misalnya, iya. salah nyebutin nama Iya, misalnya, gitu. iya. Pressure-nya menurutku lebih besar di wedding ketimbang di acara yang lainnya. Karena sangat sakral juga ya istilahnya ya. Oh, malah wedding ternyata ya. Kalau kayak gathering itu malah aman. Kalau gathering selama kita misalnya ada GR ataupun nggak ada GR, tapi cue card-nya, rundown-nya, briefing-nya mateng sih insya Allah aman. Emang ada yang nggak mateng? Ya kalau misalnya tidak dihandle oleh profesional organizer, itu juga pasti akan pernah. Terus gimana tuh akhirnya? Aku pernah di salah satu acara, sebutlah X lah ya. Iya. Nggak ada IO-nya, tapi ya ada tim pelaksananya yang mungkin tidak terbiasa menghandle In-house-nya acara. ya? Iya. Iya. Mendatangkan bintang tamu skala nasional. Oke. Kemudian karena tidak ada yang menyambungkan antara MC dan
entertainnya yang skala Oke. nasional itu, aku make sure lah ke roadman-nya Mhm. gitu. Kemudian ternyata entah kenapa roadman-nya mungkin ngerasa diabaikan sama penyelenggara atau lain sebagainya, jadi moodnya nggak enak. Jadi kayak Oke. MC pun moodnya dia jadi nggak enak ke kita Iya. gitu. Padahal kan kita sama-sama Iya, bekerja. iya, iya, iya. Aku talent, kamu juga talent. Ayo dong sukseskan gitu. Tapi karena mungkin dia dari Jakarta ora kopen atau gimana, Iya, jadi iya, kayak iya. moodnya jadi nggak bagus. Tim-timnya dia, Iya, iya, MC-nya iya. juga jadi kena. Yang nggak salah apa-apa gitu. Ya dia udah bete aja pokoknya gitu kan. Tapi itu running well pada Ya akhirnya. running well, maksudnya show must go on lah. Bahkan dia kemudian datang acara mulai setengah 8, dia baru datang jam 9 dan dia belum cek sound, dan kemudian akhirnya MC dan home band harus mengalah, home band di cut dipakai buat dia cek sound. Akhirnya kami MC di floor tanpa mic yang proper, tapi Wah. acara tetap running. Jadi mereka pakai apa namanya, speaker yang dalam gitu, tapi Kamu ya tetap menyampaikan itu berjalan. nggak ke klien kamu itu? Kliennya tahu sih kendala-kendala itu, ya kliennya juga Oke. minta maaf dan lain sebagainya gitu. Cuma yang aku pengen encourage juga ke teman-teman, aku pengen kasih masukan juga kalau boleh ya, membayar atau menggunakan jasa event organizer profesional itu juga nggak terlalu besar kok. Jadi Enggak, betul. kenapa nggak disediakan budget untuk itu supaya acaramu juga tetap clear. Kamu tinggal santai aja, Apalagi kalau nonton memang gitu. tim in-house kamu itu belum mateng misalnya. Ya, Belum pernah menghandle band atau apa ya, pengisi skala nasional gitu ya. kan. Itu kan juga sangat bahaya banget nanti. Apalagi sekarang zaman-zaman spill di sana sini, Nah, pengisi acara atau kita bilang band atau kita bilang artis dengan sangat gampang ngomong di media sosial kalau ini nggak benar segala macam kan sangat bahaya. ya. Untung waktu itu kayaknya mungkin juga nggak viral sih untungnya, karena itu acaranya private banget sebenarnya, Oke, acara oke. private gitu itu. Coba ya kayak aku ingat aja lah momen momen yang agak-agak mengenakan itu gitu. Sekarang juga kita sering melihat Wijil ini di pemerintahan lah. Event-event pemerintah, event-event kedinasan pemerintahan Ya. juga. Gimana Jil kerja dengan pemerintah itu? Kerja, kalau aku seneng ya, maksudnya jadi kebanggaan tersendiri buatku. Oke. Karena aku sekarang officially warga Yogyakarta gitu kan. Oke. Jadi aku ngerasa dengan aku tahu seluk beluk kan kita talk show nih sama kedinasan dan sebagainya. Iya, Jadi iya. aku merasa mungkin aku bisa menjadi kepanjangan tangan dari program-program pemerintah bahwa ini loh yang sebenarnya terjadi. Karena kan kadang mungkin netizen nggak tahu kan. Oke, Nah, iya, tapi iya. kita yang berada di dalamnya, kita Iya, iya. tahu apa yang sebenarnya terjadi. Iya, iya, Kita iya. ngobrol apa yang terjadi sehingga kemudian ketika ada isu-isu yang miring, kita juga bisa bahwa oh nggak gitu kok sebenarnya gitu. Jadi aku ngerasa ketika kemudian talk show dengan pemerintah itu privilege yang oke buat Ya, aku. oke banget ya. Bisa mengerti dalamnya dan bisa punya berkenalan dengan beberapa tokoh pemerintahan juga segala Betul. macam itu ya. Itu maksudnya orang-orang yang berada di balik pemerintah tuh menurutku kayak hebat banget loh. Iya, iya. Karena Ternyata ya, iya, ternyata. karena mungkin 24 jam waktunya Iya, iya. itu habis buat ngurusin Yogyakarta. Terus apa namanya? Pernah ini nggak sih kayak di oh Wijil nih MC dinas ini bukan dinas kita gitu. Ada nggak sih pengelompokan-pengelompokan di situ? Em, kalau aku sih ngerasanya aku enggak ya. Kalau aku sebenarnya merasa sahabat semuanya. Cuma kalau ada Iya yang kalau ngerasa, kamunya kan. iya, kalau ada yang ngerasa begitu ya nggak apa-apa, terserah aja. Itu sah-sah saja ya Sah-sah berarti ya. aja. Karena kan memang ya aku kan bekerja. Iya, iya, iya. Tidak ada kemudian karena misalnya dekat atau gimana kan nggak, aku Tidak ngomongnya secara ada profesional. eksklusivitasnya ya Nggak gitu ada. ya. Ya Jadi kalau hire ya hire kerja aja iya, gitu ya. aku di hire ya udah aku pelajarin materinya, kita syuting gitu misalnya atau kita ketemu ya udah selesai di situ. Oke, acara running well, oke segala Iya. macam ya. Persoalan ketika kemudian aku dekat dengan pihak-pihak secara personal ya itu kan emang murni di belakangnya Iya, aja gitu. iya, 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 iya. Kalau dengan partner MC, kamu juga fine dengan semuanya. Iya. Ada nggak sih yang pernah ngomong ke klien kayak, tolong dong jangan sama dia gitu? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Nggak pernah sih. Untuk ya aku ngerasa temen
Walaupun ya misalnya kalau aku MC sama kamu gitu misalnya ya, oh berarti tesnya akan jadi gini. Oke. Tapi kalau aku MC sama siapa gitu, tesnya akan jadi berbeda. Jadi Oke, terserah oke. aja klien mau. Yang jelas aku pengennya tuh kalau di Jogja ya kita maju bareng. Oke, Jangan oke, oke. sampai membunuh karirnya satu dengan yang lain gitu. Misalnya Betul. ditanyain, kamu punya kontaknya Arga nggak? Padahal kita temenan nih. Iya, iya. Oh, Arga lagi sibuk gitu Iya, misalnya. aku nggak punya Iya, iya, nomornya. iya, iya, Itu kan iya. berarti misalnya mematikan Iya, 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 rezekinya iya, orang. iya, 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 iya. Tahu kan? Tahu, tahu. Emang ada seperti itu ada kayak gitu ada. Sekarang ini lagi nih, aku sering melihat Wijil di event-event sport. Ya. Bahkan banyak orang-orang yang ngomong Wijil ini MC sport. Running, terus ya Sepeda. sepeda segala macam. Pokoknya event-event Futsal gitu. futsal, MC running jam 5 udah di tempat segala macam. Jam 2. Jam 2 bahkan. Nah, memang kamu arahkan ke sana, Jil? Apa gimana? Itu juga nggak sengaja. Gimana nggak sengajanya? Jadi waktu itu tahun 2017 atau 17 kayak 16 atau 17 aku Sebelum lupa. COVID ya berarti ya? Sebelum COVID. Iya, iya. Itu kan aku udah MC tuh, terus suatu ketika aku punya teman, aku kan pernah di radio. Oke. Radio streaming gitu itu. Terus temanku itu pelari. Sebenarnya Oke. dia yang diminta untuk MC, Oh. bukan aku. Jadi dia yang punya link MC, lari, dia yang diminta MC, kemudian dia malah udah kerja ke Jakarta. Terus minta Oke. tolong akulah menggantikan. Oke. Akhirnya aku menggantikan dari situ. Lagi-lagi temen kan? Iya, 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 Ya iya. udah akhirnya berlanjut. Jil, tolongin Jil, gantiin aku Jil gitu Iya. ya. Akhirnya ternyata cocok, aku ketemu sama partner dari Jakarta, akhirnya berlanjut agenda-agenda lainnya sampai ke kota-kota lain, sampai ke Jakarta juga. Iya, iya. Ada untuk acara lari ya. Iya, iya, iya. Dan sampai sekarang kamu nggak apa-apa gitu dibilang sebagai MC spesial sport. Nggak apa-apa sih, walaupun sebenarnya enggak kan. Tapi enggak emang. Iya kan, aku masih mengerjakan yang lainnya gitu loh. Tapi perbandingannya banyakkan yang sport kayaknya, apa enggak? Enggak sebenarnya. Malah enggak. Malah enggak. Cuma acara-acara sport yang kemudian banyak terlihat di media sosial, itu karena misalnya memang acaranya gede banget. Iya, karena publishingnya juga besar-besar kan istilahnya. Aku tuh kan anaknya late post banget ya. Iya, iya, iya. Anaknya late post banget. Jadi misalnya ada event yang lainnya aku nggak bisa untuk langsung nge-up di media sosial, atau misalnya dokumentasinya nggak terlalu bagus untuk Iya, di-up iya, di iya. media sosial. Jadi akhirnya yang ke-up ya mungkin kelihatannya sport lagi. Karena kalau di sport kan ada official photographer, Iya, kadang iya, yang iya, iya, bisa iya. bantu dokumentasi. Emang acara besar kan. Jadi dia kita pun melihatnya di poster-poster event itu Iya. gitu kan. Oh, ini Wijil event lari lagi kayak gitu. Nah kalau yang anak-anak lari kan sekarang ini karena memang lagi jadi lifestyle ya. Iya, 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 iya. Terus mereka juga kalau misalnya promosi acaranya mereka mau collab sama media sosial kita. Jadi kelihatannya kayak, oh MC lari lagi gitu. Iya, iya, iya. Terus kemarin sempat main film tuh. Iya. Mendung Tanpa Udan. Betul. Sebagai siapa tuh kemarin? Mbak siapa? Sebagai Regina. Mbak Regina. Gimana Jul perasaan Jul main film Jul? Seneng sih, karena itu kayak film yang tayang di bioskop, film pertama kan. Iya, iya, iya. Tapi sebelumnya juga pernah main sama anak-anak kampus dan lain Oke. sebagainya. Tapi itu film pertama yang tayang di bioskop ya bangga. Tapi lagi-lagi kan itu nggak casting ya. Oke. Iya kan, itu kan Iya. juga pertemanan lagi. Iya, gitu iya, kan? iya, Walaupun iya. kemudian mungkin ada pilihan-pilihan cast lainnya, cuma nggak yang datang baca dialog atau lain sebagainya. Tapi dia udah lihat portofolioku, kemudian juga aku terlibat di lagu yang viral itu. Iya. Jadi kemudian, oh ya udah dapat cast ini deh gitu. Seneng ketemu sama artis. Itu ada ininya nggak? Ada pengaruhnya saat ini nggak ketika mungkin ada PH yang menghubungi kamu, Mbak Wijil, Mbak Regina, apa belum atau bagaimana? Kemarin pernah ada 2-3 film yang ngontak, tapi aku nggak tahu itu filmnya untuk tayang di bioskop atau tayang di Netflix Iya, atau iya. apa-apa gitu. Itu aku nggak tahu karena kita nggak berbicara lebih lanjut soal itu. Tapi beberapa kemarin ada apa yang suka ngehubungin talent itu, aku lupa namanya, talent apa ya? Telco. Iya, Gitu. iya. Itu yang ngubungin, terus dia minta ngosongin waktu kayak 20 hari. Untuk Kadang-kadang kendalaku di situ. Karena kan kita bukan siapa-siapa nih. Betul. Kita nggak punya Kepastian lah ya, privilege- ya. privilege untuk memilih tanggal. Betul. Jadi artis-artis ibu kota biasanya bisa tuh kan milih tanggal. Yang lokal tuh sisanya. Iya, iya, iya. Jadi tanggal segini ngikutin yang dari Jakarta. Nah, aku terkendala kalau Udah misalnya keburu job MC. Iya. Karena MC kan bisa 2 bulan sebelum, bisa, 1 iya, bulan iya, iya. sebelum. Dan dari kamu nggak mungkin
Jangan deh kalau 2 bulan lagi siapa tahu aku ntar dapat kerjaan film, nggak mungkin. mungkin. Iya, iya, Nah, iya, jadi iya. beberapa kali setelah film itu ada yang ngubungin tapi memang kita nggak deal karena jadwal. Oh, karena Sedih loh itu. tau kayak gitu. Kan aku ya pengen yo. Oh, main film pengen juga ya? Ya Seru juga ya? pengen seru lah karena eh, mungkin aku belum pernah melakukannya secara profesional Oke. ya Iya, iya, iya. dibandingkan sebelum-sebelumnya. Iya, iya, iya. Aku tuh orangnya tuh kayak suka nyoba. Jadi makanya kalau misalnya kamu bilang, Wijil kok ini, kok ini, kok ini, kok ini, karena ya aku seneng melakukannya, Oke. mencobanya. Oke. Gitu. Kita kan punya grup, Teater, ya kan? teater. Kemarin juga aku sempat lihat kamu ke beberapa kota Ya. dengan teatermu itu. Ya. Itu kok bisa? Terakhir ke Malaysia. Iya, ya. ke Malaysia malahan. Nah itu juga relasi juga awalnya. Oke. Jadi Tapi kan kalau kita ngomong, walaupun relasi, kalau tidak ada passion, kalau tidak ada kesenangan kita untuk melakukan itu nggak ada hasilnya, Cil. mungkin karena aku orangnya seneng tampil ya. Iya, iya, iya. Aku tuh kan introvert yang setengah-setengah gitu ya. Introvert, kamu introvert Aku kok? introvert banget. Serius. Wow. Serius. Jadi aku kalau misalnya lagi nggak kerja, aku mending di rumah dan nggak main. Kan aku kalau kita main kan pasti karena ada apa. Iya, Karena iya, iya, ngapain, iya, iya, makan iya. bareng karena ada Iya, apa. iya, iya, Tapi iya. kalau misalnya nggak ada apa-apa, aku mending di rumah gitu. Nah kemudian kalau teater itu bayangin dari sebuah naskah, dari sebuah peran, Iya, 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 iya. kamu bisa jadi orang lain. Kayak nggak jadi Bener-bener, Arga. bener-bener berubah. Iya. Kayak kamu bisa jadi orang lain yang pengen kamu tuju tanpa kemudian ada sangkut pautnya dengan dirimu yang sekarang. Itu kan seru banget ya. Seru sih, se-impulsif itu, segila itu gitu loh. Iya, kayak misalnya kamu tiba-tiba jadi orang yang putus cinta gitu misalnya, mau bunuh diri atau apa gitu Iya, iya, kan. iya. Misalnya kan beda banget sama Iya, kepribadian iya, lu iya, misalnya. iya. Tapi kamu bisa ngerasain rasanya sakitnya orang itu, bisa ngerasain rasanya. Dapat banget feel-nya ya. Iya, karena teater. Coba kalau nggak main teater. Susah nggak sih main teater ini? Kalau dapat naskahnya susah dan prosesnya mungkin rumit ya susah. Yang nggak rumit tuh gimana? Yang nggak rumit itu misalnya kita dapat sutradara yang suportif banget, yang bisa ngasih metode-metode keaktoran. Jadi kita terbantu, ada guide-nya, ada timnya yang juga mendukung supaya kita bisa bekerja dengan nyaman. Gitu. Kan teater juga Talent-talentnya pun bekerja saling ya. bantu juga Iya. gitu ya. Tapi selama ini kamu mendapatkan yang itu, yang enak-enak itu. Ya alhamdulillah ya, enak-enak. Hingga akhirnya ke Malaysia itu. Ya, enggak. Ngapain tuh di Malaysia itu kemarin tuh? Itu pentas, jadi ada festival di Oke. sana, ada festival mendatangkan 4 negara lah, diantaranya Indonesia gitu. Nah terus si naskah ini tuh emang naskah yang udah legenda. Oke. Dia naskahnya dari tahun 2002. Oke. Kemudian udah menghasilkan 4 versi. Oke. Yang aku pentaskan kemarin adalah versi yang terakhir. Yang terakhir. Gitu. Yang kemudian ternyata waktu di Jakarta ditonton sama orang-orang dari berbagai negara. Iya. Kemudian diundanglah ke Malaysia. Di Malaysia pun kemarin ditonton dari orang-orang dari berbagai negara. Jadi Oke. mungkin karya ini akan sangat panjang sekali gitu. Oke. Tapi itu sebuah pengalaman yang seru juga ya bagi Iyalah, kamu itu. bayangin aku anak gunung ya di sebuah kota kecil yang mungkin nggak semua orang tahu, terus bisa pertama kali ke luar negeri karena teater. Karena teater ya. Di antara stigma sosial yang kalau nggak PNS kamu nggak bisa kemana-mana, kalau nggak PNS kamu nggak akan bisa hidup nyaman. Iya, Tapi iya. kemudian jalur Stigma yang- sosial di tempat kamu itu ya. iya, Iya. ya sampai sekarang juga kayaknya masih Iya. masih kayak misalnya masih dikirimin pencalonan CPNS Iya. gitu kan. Tapi kemudian dari situ kayak ini loh, aku bisa membuktikan ternyata dari apa yang aku suka, bukan dari idaman orang-orang sosial kebanyakan, ternyata bisa juga kok membawaku kemana-mana, dikenal orang-orang, ketemu artis, pejabat publik, tokoh-tokoh masyarakat, Iya. bukan karena aku seorang PNS. Walaupun PNS itu juga baik juga. Iya itu pilihan. Pilihan hidup, Pilihan betul. hidup. Disampu-sampuin mulu ih. Kan meluruskan aja. Keren banget ya. Iya dong, meluruskan ini. Walaupun aku juga nggak tahu ya, besok siapa tahu aku juga jadi ASN. Mungkin kita nggak ada jadi yang tahu, dosen, gitu betul. kan. Kita nggak ada yang tahu. Cuma aku pengennya orang-orang di luar sana yang menyaksikan tayangan ini nggak usah takut dengan pilihan yang kamu pilih. Kalau kamu bertanggung jawab, itu pasti akan membawamu terbang tinggi. Fokus buat juga ya, fokus itu ya. Nah, sekarang ini nih, apa lagu-laguan. Nah, Bergabung juga di grup DJ Koplo. ya, segera Terus bernyanyi. segera bernyanyi. Terus sekarang juga lagi sibuk mempromosikan lagu Jangan Lupa Makan tadi itu yang kita udah bahas itu.
bersama SBM Project itu part of your dream juga, atau memang itu adalah bagian dari Wijil yang suka mencoba hal-hal yang baru? Kayaknya itu kombinasi deh, Oke. eh, karena keluargaku tuh suka nyanyi, suka seni, akhirnya aku terinfluence lah waktu dari kecil gitu. Oke. Terus kemudian ternyata aku tuh nggak cacat nada, walaupun aku nggak punya keberanian untuk nyanyi. Introvert tadi itu. Iya. Oke, terus. Jadi aku ekstrovertnya kalau cuma kerja doang. Iya. Tapi kan kalau nge-MC kan udah sering ya, kalau Iya, nyanyi iya. kan nggak pernah gitu. Iya. Terus kemudian aku diajak lah sama Segera Bernyanyi Iya, waktu iya. itu pertamanya untuk tampil nyanyi. Iya, Kayak, iya. wah kenapa itu nggak aku lakukan aja ya? Itu Iya, kan iya. kesempatan Iya, banget. iya. Mungkin aku bisa mengolah suaraku lebih baik. Iya. Dan belakangan aku juga les vokal loh. Oh, Ini belum aku buka di publik. ini Spesial Untold di Story, Wijil, les vokal. Yang tahu cuma aku dan suamiku gue. Nunung tahu nggak Nunung? Nunung nggak tahu. Nunung nggak tahu. Nunung kan di rumah. Oh iya, Nunung di rumah. Nunung sekarang lagi sering kawin tahu. Ya Nunung tuh Allah, kucingku, Nunung Nunung. kucingnya dia. Oh, dia sering Belum aku kawin. steril. Berarti memang itu les vokal kamu itu salah satu niat kamu untuk Iya. menseriusi dunia yang baru ini, Iya. gitu. Dunia tarik suara lah. Betul. Walaupun ya mungkin kalau misalnya nih, itu kan kita ngomong by a group. Ya. Solo vokal berani nggak sih, Jil? Ih, belum. Oh, belum. Belum. Oke. Oke, Nggak tahu deh. terakhir nih, Jil. MC, teater, atau musik? PNS. Itu sulit sih, tapi aku nulis di bio Instagramku Oke. karena aku nggak bisa menjelaskan pekerjaan apa yang aku lakukan sekarang. Oke. Aku nulisnya bersenang-senang di panggung. Jadi apapun itu, Sangat wise ya. MC, Iya. teater, nyanyi, baca puisi, Iya. ya semuanya selama panggung kan luas ya. Iya, makanya luas ya. ya. Tapi apapun yang aku lakukan sekarang, itu semuanya bersenang-senang di panggung, ya. Selama sekalipun- kamu yakin kamu bisa itu ya? Ya. Oke. Thank you, Jil. Terima kasih Wijil Rahmadani atas ngobrol-ngobrol sore ini. Kita udah agak lapar nih ya. Benar. Kita udah ditunggu sama saya Taichan kayaknya. Kamu tadi pesan apa, Jil? Aku tadi mesen sate kulit. Kalau Sate aku buat teman-teman Rerasaners ya, sate kulit itu yang paling enak setengah matang. Betul, Menurutku. sama. Betul, Jadi kayak betul. Masih ada kayak lumar-lumarnya di mulut. Betul nggak terlalu sekali. kering. Wah, enak. Walaupun Gurihnya banyak sate yang lainnya di sini yang enak-enak juga, Benar. tapi pilihan kita berdua itu sama ternyata. Sate kulit setengah matang. benar. Wajib dipesan. Oke, terima kasih Wijil Ramadhani. Semoga tetap terbang dengan impian-impiannya, tetap Amin. terbang dengan passion-passionnya, Amin. dan menjadi semangat bagi sekitar juga. Kaya raya juga jangan lupa. Amin ya rabbal alamin.